Hello boys and girls, piye kabare? Pripun? Masih suka ngantongin watu kerikil saat kebelet ngising? Kayak saya dong, di kantong plastik. Cok. Masih bersama Nugi, kali ini saya akan menceritakan film psikopat yang menculik dan membunuh ciwi-ciwi cantik dan mulus. Oke, nggak usah banyak babi bu, salam kenyot. Cerita diawali Allison yang sedang turun dari bis ingin mengunjungi rumah pamannya untuk tinggal di pedesaan. Tak selang lama, Allison dijemput pamannya dan diantarkan ke rumah. Sesampai di rumah pamannya, Allison disambut bibinya dan sepupunya. Keesokan harinya, Allison yang sedang jogging, dia melihat anak kecil dari jendela rumah bekas pabrik yang terbengkalai. Selama berlari, dia hampir tertabrak truk dan jatuh di jalan. Di sana ia bertemu dengan seorang remaja lokal, William namanya. William menghampiri Allison yang kakinya cedera dan menawarkan bantuan. Akhirnya William mengantar pulang Allison ke rumahnya. Bring it on. Thanks for the ride. Dan dari pertemuan yang tidak disengaja itu, mereka membentuk hubungan dengan baik. Namun pamannya tidak setuju Allison bergaul dengan William. Jonathan, stay the hell away from her! Jonathan! Sementara itu, di rumah bekas pabrik itu ada seorang psikopat bernama Graham. Graham dulunya bekerja di pabrik tersebut. Di pabrik itu Graham menculik dan menyekap beberapa wanita dan anak kecil. Tak selang lama, Graham melancarkan aksinya kembali. Graham yang sedang di tempat parkiran sebuah restoran menculik pegawai restoran yang akan pulang. Wanita itu dibawa Graham ke rumah pabrik dan disiksa. Graham secara brutal membantai beberapa wanita dan memaksa anak kecil untuk menonton aksinya. Graham juga sering berbicara dan berdebat dengan kepala tengkorak banteng yang dipercaya sebagai teman atau tuannya. Don't care! Let him find out! Keesokan harinya Allison diantar pamannya ke kampus. Dan pamannya berjanji akan menjemputnya. Setelah selesai dari kuliahnya, Allison pulang jalan kaki dan mampir sebentar ke rumah William. School or auto mechanic? Di sisi lain, pamannya sedang menunggu Allison di depan kampusnya, namun Allison tidak ada. Setibanya di rumah, paman dan keluarga sedang menunggu Allison. Akhirnya Allison meminta maaf dan menjelaskan kalau dia pulang cepat. I thought we said 2:30. I left early. Sementara itu, wanita pegawai restoran ketakutan dan berteriak minta tolong. Kemudian anak kecil itu mengambil sebilah pisau dan memotong ikatan tali wanita tersebut. Merasa dirinya bebas, dia pun ingin melarikan diri dari rumah pabrik itu. Namun ternyata terjebak dan tertangkap lagi oleh psikopat itu. Akhirnya Graham menyiksa lalu dan membakar wanita tersebut. Siang harinya setelah pulang dari kampus, Allison berolahraga lari. Tak sengaja William bertemu Allison yang sedang berolahraga, kemudian William mengajak Allison jalan-jalan. Can't stay out late. Don't worry, I'll be back on Monday. Hari berganti malam. Pamannya yang khawatir kemudian mencari Allison dan akhirnya pamannya menemukan dia sedang beradu bibir dengan William. All right, Allison. What? You heard me. Akhirnya pamannya memarahi mereka dan mengajak Allison pulang. Wanna try it out on your own? Go ahead. Besoknya bibinya menasihati Allison tentang kejadian semalam berdebat dengan pamannya. Namun Allison terlanjur marah. Akhirnya Allison pergi menenangkan pikirannya keluar rumah.
Allison yang penasaran dengan anak kecil yang ditemui sebelumnya, akhirnya dia kembali ke rumah pabrik itu. Allison menyelinap masuk rumah pabrik itu dan menemukan benda-benda aneh. Kemudian Allison mendapati sebuah buku clipping tentang berita orang hilang, dan Allison menyadari anak kecil yang dilihat di clipping itu adalah Martin. Martin adalah seorang anak laki-laki mengidap analgesia konginital. Diculik oleh psikopat Graham di rumah bekas pabriknya 5 tahun yang lalu. Di rumah bekas pabriknya, Martin sempat kabur namun tertangkap oleh Graham. Graham bertujuan ingin mendidik dan mewariskan jiwa psikopatnya ke Martin. Singkat cerita, Allison tidak kembali ke rumah. Jonathan khawatir dan pergi ke rumah pabrik untuk mencarinya, namun dibunuh oleh Graham. No 17-year-old wants to be told what to do. Allison! Kemudian William yang khawatir juga mencarinya. Ketika melewati rumah pabrik itu, dia melihat mobil Jonathan yang ditinggalkannya dan membuat dia penasaran. Kemudian William menyelidiki dan menemukan Allison terjebak di dalam ruang daging yang terkunci. William sempat menolong Allison tapi dia dibunuh duluan oleh Graham. Singkat cerita, akhirnya Allison berhasil melarikan diri dan menyelamatkan Martin yang bisu dan berdarah. Sementara itu, Graham membawa mayat Jonathan ke rumahnya di mana dia membunuh istri Jonathan. Dan anak perempuan mereka bersembunyi di lantai atas. Please don't. Graham membakar rumah itu. Tak selang lama, Allison tiba di rumahnya. Dia kaget melihat paman dan bibinya sudah tewas. Lalu dia mengambil pisau dan menusuk Graham 2 kali saat psikopat akan menculik sepupunya yang masih muda. Dan Graham akhirnya melarikan diri. Allison pun sempat memanggil polisi. Pada saat mencari Martin, tiba-tiba dia ditikam berulang kali oleh Martin. Yang ternyata sekarang Martin telah mengadopsi perilaku psikopat Graham. Lalu Martin naik ke lantai atas ke sepupu Allison dan ceritanya terdengar. Rumah itu terbakar habis. Martin kembali ke rumah pabriknya dan membunuh Graham dengan kapak. Keesokan paginya, polisi pun tiba di TKP yang hanya menyisakan puing-puing rumah itu. Martin menggunakan tulang dari sisa-sisa Graham untuk membangun sebuah kerangka di rumah itu, dengan menggunakan tengkorak banteng sebagai kepala. Martin kemudian menatap keluar jendela menunggu korban berikutnya. Lima tahun kemudian, seorang gadis muda melarikan diri dari pengejar yang tak terlihat. Dia memasuki rumah pabrik dan menemukan Martin sudah dewasa duduk di meja. Ketika dia meminta bantuan, Martin menoleh dengan tatapan gila dan film pun bubar. Is anybody here? Oke, secara keseluruhan film ini cukup mencekam dan ada unsur gore-gorenya. Namun sayangnya psikopat tidak dijelaskan secara detail. Awal mula dia jadi psikopat dan tidak dijelaskan kenapa psikopat sering berbicara sama tengkorak banteng itu. Entahlah, mungkin hanya Kang Cilok yang tahu. Well, saya Nugi, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Ke pasar beli dondong, gak jadi beli, gak ada uang.